Yes, mari. Wow, Jumat Agung. Sunday is coming, itu yang paling menggairahkan. Hari Minggu sebentar lagi, saudara. Jumat bicara selalu mengenai kematian. Tapi pada malam hari ini, saya nggak cuma sekedar bicara mengenai kematian, tapi saya bicara mengenai pengharapan di balik kematian. Ada satu harapan yang luar biasa, dan kitab Yohanes. Yohanes adalah murid yang katanya cukup dekat dengan Yesus, dan sangat dekat bahkan dengan Yesus, sehingga dia menuliskan kejadian atau kebangkitan atau kematian dan kebangkitan Yesus dari satu perspektif yang sedikit berbeda dengan Rasul Paulus. Ya, dan Yohanes ini adalah seorang muridnya Yesus yang paling dekat, sampai dituliskan atau ada sejarah mengatakan bahwa Yohanes inilah yang paling bisa nyender atau tiduran di pundaknya Yesus, saking dekatnya. Dan kemana-mana mereka selalu bersama-sama, dan Yohanes inilah yang menuliskan perspektif mengenai kematian dan kebangkitannya Kristus dari cara perspektif keluarga. Hubungan dekat, saudara. Dan ini yang saya mau kita lihat sama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai dengan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ini buat saudara. Saudara akan rundown terus atau lihat terus, ikuti saya. Dan nanti sudah ada di atas sana. Nanti saudara catat hal-hal penting yang saudara dapatkan dari ayat-ayat ini. Dan itu sangat berguna buat kita, dan itu akan sangat menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan kita dalam kuasa kematian dan kebangkitannya Kristus. Nah, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-28. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia, Yesus, adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, apa saudara? Lahir daripadanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara lihat teman saudara kiri kanan, saudara lihat, itu mereka anak Allah, anak-anak Allah. Itu anak-anak Allah, itu anak-anak Allah. Itu betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar hukum, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada apa saudara? Tidak ada dosa, amin. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia ini siapa saudara? Yesus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Yesus atau Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Namun barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari siapa saudara? Iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang, saya mau saudara baca ayat ini. Ini akan menjadi ayat tema kita. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudaraku, tema kita malam ini adalah benih kehidupan. Bicara mengenai benih. Namun sebelum saya masuk kepada tema ini, saya mau saudara kita melihat dulu yang disebut dengan anak-anak Allah. Karena Yohanes menyampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah loh. Saudara sadar gak bahwa kita ini anak-anak Allah? Bukankah itu merupakan satu karunia yang besar kata Yohanes. Luar biasa loh, kita disebut anak Allah. Biasanya kalau suami istri, orang tua biasanya kalau anak-anaknya pinter, pasti papahnya atau mamahnya duluan akan bilang, tuh anak siapa tuh? Anak gua tuh. Tapi kalau begitu
Begitu anaknya jeblok aja ulangannya, dapat 2, dapat 3 gitu, harusnya dapat 9, dapat 10, ini dapat 2, dapat 3. Langsung bilangnya apa? Tuh anak kamu tuh. Jadi pelempar-lempar, kalau yang bagus anak saya, kalau yang jelek anak kamu. Nah tapi sudah bayangkan di sini, kalau kita tempatkan diri kita sebagai audiens pendengar dari Yohanes yang menuliskan ayat ini. Dan dia katakan, tahukah kamu bahwa kamu tuh udah disebut anak-anak Allah oleh Allah sendiri loh. Allah sendiri yang ngakuin bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Tuhan sendiri yang bilang bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Walaupun, tapi Tuhan, saya tukang berbuat ini nih, saya bohong lulu Tuhan. Walaupun kamu bohong, aku tetap bilang kamu adalah anak Allah. Makanya jangan bohong lagi. Gitu saudara. Tapi Tuhan, tapi saya tukang nyolongin duit papa mama. Walaupun kamu tetap masih nyolongin duit papa mama, tapi kamu adalah anak-anak Allah. Makanya jangan nyolong lagi. Jangan tetap berbuat dosa, maksudnya gitu. Nah saudara perhatikan nih, ini adalah satu karunia yang luar biasa karena kita disebut anak-anak Allah. Tapi pertanyaannya lagi nih, kalau kita anak-anak Allah, apakah Allah melahirkan kita? Nah ini yang menjadi pertanyaan begitu banyak orang di dalam dunia ini. Kita mau beralih sedikit. Yesus adalah anak Allah. Dan pertanyaannya selalu dikatakan, orang Kristen mah Allahnya beranak. Orang Kristen mah Allahnya punya anak katanya. Beranak dan mempunyai anak. Padahal sebenarnya ini nggak bicara mengenai hal yang biologis, saudara. Saya mau mengajak saudara untuk masuk pada satu pengajaran ini. Dan pengajaran ini sangat penting buat kita, kalau nggak kita akan diombang-ambingkan oleh dunia ini. Yang dimaksud dengan anak itu bukannya secara biologis, tapi filosofis. Apa maksudnya saudara? Kalau kita belajar mengenai siapa Yesus, dia adalah anak Allah. Ini sebenarnya kalau kita bicara, saudara pernah tahu gak bahwa desa itu nggak pernah melahirkan anak. Kota itu nggak pernah melahirkan anak. Tapi kenapa ada yang bilang gini, dia mah anak desa. Atau dia mah anak kota. Atau saudara, kalau saudara punya kunci, saudara akan sebut anak kunci. Kuncinya beranak. Enggak saudara. Atau saudara belajar bahasa Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, di situ ada anak kalimat katanya. Apa kalimatnya beranak? Artinya apakah memang beranak secara biologis? Bukan saudara. Itu mempunyai pengertian lahir dari atau keluar dari. Bukannya lahir secara badannya tetapi, nah ini saya mau ajak kepada saudara. Kalau Yesus adalah anak Allah dan kita disebut anak-anak Allah, saudara perhatikan baik-baik ini. Ini penting banget. Berarti Allah kita disebut Bapa. Dan Yesus sendiri bilang dan firman Tuhan sendiri katakan bahwa dia adalah Bapa. Nah kata Bapa saudara, kata Bapa itu berasal dari satu kata dalam bahasa Latinnya adalah pater. Makanya kita tahu father pada akhirnya bahasa Inggrisnya. Apa artinya pater? Di abad ke-14, pater ini memiliki pengertian adalah seorang yang memiliki author atau coba boleh dibukain dulu satu. Yang pertama disebut creator, adalah sang pencipta. Jadi dari dia keluar segala sesuatu ciptaan. Nah itu artinya bapak saudara. Jadi bapak itu bukannya laki-laki berjenggot. Ya bukan secara biologis atau bukan secara tubuh seperti itu. Tetapi secara fungsinya dia adalah seorang creator. Adalah yang menciptakan sesuatu. Lalu yang kedua inventor. Dia juga yang menemukan sesuatu. Lalu yang ketiga disebut author. Atau penulis. Kalau buku itu penulis. Saudara bisa bayangkan ya. Kalau saudara baca buku. Saudara seperti mendengar orang berbicara. Tapi melalui tulisan. Betul apa enggak saudara? Nah itu artinya orang sedang menulis sesuatu, dia sedang menuangkan apa yang dalam pikirannya. Dia sedang menuangkan apa yang ada di dalam hatinya dalam bentuk tulisan. Makanya disebut author. Nah father, pater, bapa, dulu tuh artinya begitu di abad ke-14. Tapi di abad ke-15 itu ternyata ada pengertian yang baru lagi. Kalau saya baca dalam bahasa Inggris, saya bilang gini, anything that gives rise to something else. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang memberikan, sudah perhatikan nih, kebangkitan untuk sesuatu yang lain. Jadi yang membangkitkan sesuatu. Jadi artinya gini sudah sumber, keluar segala sesuatu bersumber dari dia, keluar dari dia. Nah kalau Yesus disebut anak Allah, artinya Yesus itu keluar dari dia. Apa maksudnya? Kalau saudara, saya mau saudara untuk mengerti hal ini, Gereja Sedang Jemaat Allah Bethlehem harus mengerti hal ini. Kalau saudara baca di Saksi Yehova, mungkin ada teman-teman di tempat ini yang mungkin saksi Yehova datang ke tempat ini sore ini, bilang begini saudara, Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Yesus itu
Dia hebat, dia luar biasa. Dia diciptakan sebagai Adam kedua. Adam yang pertama di Taman Eden berbuat dosa, tapi itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan Adam yang kedua sama juga, tapi namanya Yesus. Jadi Yesus itu bukannya Tuhan, Yesus cuma ciptaannya Allah. Ciptaan yang hebat, yang paling hebat mungkin ciptaan Allah yang paling hebat. Nah, itu menurut apa yang ada di luar sana. Tapi Alkitab menyatakan berbeda, saudara. Alkitab katakan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saudara baca ayat ini. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah, pada mulanya adalah firman. Sudah perhatikan tangan saya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wow. Selanjutnya, ayatnya jangan dihilangin. Biar kita baca terus. Pada mulanya, ia bersama-sama dengan Allah. Dari mulanya dia sama-sama dengan Allah. Terus ayat selanjutnya. Segala sesuatu, sudah bayangkan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari apa yang telah dijadikan. Saudara, dengar saya. Saudara mungkin agak sedikit pegel nih. Ini mau kemana nih arahnya. Tapi saya mau saudara tangkap ini. Allah kita berfirman. Dan firmannya itu adalah suatu pribadi. Saudara lihat saya. Saudara lihat saya? Sekarang tutup mata sebentar. Tutup aja mata, jangan lihat saya. Tutup mata ya sebentar. Saya mau sirup sebentar. Tutup mata saudara. Tidur sebentar. Tutup mata saudara. Kalau saya bilang begini. Jadilah terang. Saudara lihat gak kata-kata tadi? Saudara gak lihat kata-kata tadi? Tapi saudara dengar gak? Waktu saudara dengar itu, apa yang saudara ada dalam pikiran saudara? Ya terang betul. Tapi apa yang ada dalam pikiran saudara? Suara, betul apa enggak? Tapi saudara langsung bilang gak itu suara siapa? Suara saya. Saudara gak bisa lihat saya, tapi saudara bisa dengar suara saya. Saudara gak bisa lihat Bapa, tapi saudara bisa lihat Yesus. Waktu zaman itu, waktu zaman perjanjian baru. Kamu gak bisa lihat Bapa, tapi kamu bisa lihat aku. Karena waktu kamu lihat Bapa, waktu lihat aku, kamu sama seperti ngelihat Bapa. Karena Yesus, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 bilang gini. Dan firman itu menjadi manusia. Dan menjadi manusia diam di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia jalan-jalan sama dengan kita. Jadi perkataan yang gak bisa dilihat, tapi bisa didengar dan punya kuasa yang katakan begini, jadilah terang, jadilah siang, jadilah malam, jadilah benda-benda di langit, jadilah binatang di darat, jadilah binatang di laut, pisahkan air dari laut. Jadilah. Firman Allah itu adalah Allah yang berkata-kata dan kata-kata itu menyatu dengan Allah, keluar dari Allah. Itu yang disebut anak Allah. Karena dia keluar dari Allah. Keluar dari pikirannya Allah. Dan disebut dia anak tunggal Bapa. Artinya gini, kalau Bapa berfirman, tunggal. Dia nggak pernah mendua. Ngomong ke sini A, ngomong ke situ B. Beda-beda. Enggak. Kalau dia ngomong ke sini A, ke sini pasti A. Karena dia tunggal. Dan itu Yesus Kristus. Enggak bisa dipisahkan antara Allah dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang adalah firman-Nya. Allah Bapa, Allah firman. Itu Yesus sendiri. Gimana dong? Jadi mereka ada dua apa ada satu? Mereka dua. Tapi mereka sejak dari awal bersama-sama. Dan enggak pernah bisa dipisahkan. Saudara bisa memisahkan diri saudara dengan perkataan saudara? Nggak bisa. Kita nggak pernah bisa pisahkan diri kita dengan perkataan kita. Ini awal yang saya mau ajak saudara untuk masuk ke sini. Jadi artinya apa sekarang saudara? Kita disebut anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Dan anak Allah itu telah menjadi manusia. Dan menjadi sama dengan kita katanya. Kenapa Allah mau menjadi manusia? Kenapa firman-Nya harus menjadi manusia? Karena firman itu harus terkoneksi dengan manusia. Makanya disebut anak Allah dan anak manusia. Yesus adalah anak Allah karena dia keluar dari Allah sendiri. Itu perkataannya yang menjadi manusia. Tetapi di sisi lain, Yesus juga anak manusia yang lahir dari manusia. Karena dia harus terkoneksi dengan manusia. Kalau Allah mau terkoneksi, maafkan saya, dengan sapi, dia nggak akan pakai rahim Maria. Dia pakai rahim sapi.
Mungkin sapi namanya sapi Maria, mungkin. Saya nggak tahu. Tapi Allah nggak mau pakai sapi karena Allah nggak mau berhubungan dengan sapi. Allah cuma mau berhubungan dengan satu, manusia. Karena manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan begitu hebatnya manusia sehingga Allah harus jadi manusia untuk bisa komunikasi dengan manusia. Dan Yesus inilah yang disebut dengan benih ilahi. Firman Allah yang jadi benih ilahi yang pertama kali manusia, Allah menjadi manusia. Nah saya mau saudara lihat ini. Dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yohanes juga menuliskan begini, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya berharap saudara ngikutin saya. Yang ngikutin saya katakan amin. Oke, terima kasih. Barang siapa, semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi apa saudara? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang. Nggak terkecuali di tempat ini yang di luar sana. Pokoknya setiap orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus. Diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia. Dan saya sebagai manusia juga percaya kepadanya. Menerima dia yang adalah firman yang menjadi manusia. Setiap perkataan Allah ada di dalam Yesus. Dan waktu saya dengar Yesus, waktu saya dengar pengajarannya, waktu saya hidupi pengajarannya karena saya terima dia, pada saat itu saya disebut anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Tapi kita disebut anak-anak Allah. Kita siapa? Yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28 katakan, tinggallah di dalam Yesus. Terakhir ayat yang ke-29 katakan apa? Ayat yang 29 bukain. Jika kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu juga tahu bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Karena Yesus adalah kebenaran Allah. Yesus adalah firman Allah. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia contohkan gaya hidup. Ini loh gaya hidupnya Allah. Kalau kamu adalah anak-anak Allah, kamu harus ngikutin gaya hidupnya Allah. Dan gaya hidupnya Allah hanya dicontohkan oleh Yesus Kristus. Jadi waktu kamu terima dia, waktu kamu dengar dia, waktu kamu masuk dalam pengajarannya dan melakukan kebenaran, artinya kamu lahir dari Allah. Itulah yang disebut kamu adalah anak-anak Allah. Ikutin saya dulu saudara, sabar dulu ya. Ini agak berat mungkin buat saudara, tapi saya berharap ini jadi pengajaran dasar basic buat kita supaya kita kuat. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 bilangnya apa saudara tadi? 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 katakan, setiap orang yang lahir dari Allah, kenapa lahir dari Allah? Karena melakukan kebenaran, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Siapa benih itu? Yesus menamakan dirinya benih. Benih itu harus mati dulu. Ntar saya mau bahas ini. Tapi sebelum ke sana, saudara tarik napas dulu sebentar. Saudara percaya bahwa saudara adalah anak-anak Allah? Tapi kok masih nyolong? Nyolong maksudnya nyolong waktu. Tapi kok masih ngebohong? Wah, sabar dulu saudara, sabar dulu, tenang dulu. Allah udah ngakuin bahwa kita adalah anak-anaknya. Tapi yang jadi masalah gini, sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia udah jatuh dan tidak berbuat kebenaran, bahkan tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 10. Saudara baca ini. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 10 bilangnya begini. Barang siapa yang tetap berbuat dosa. Tadi saya bilang, kalau masih ada yang berzina. Udah terima Yesus, udah. Tapi masih berzina. Oh, tunggu dulu. Allah udah bilang, kamu anak-anak Allah. Tapi kalau kamu tetap berbuat dosa, berasal dari siapa? Nah, sekarang kita tahu nih siapa yang duduk di sebelah kita. Anak Allah apa anak iblis nih? Tetap berbuat dosa. Berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan diri supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Lompat dulu ke ayat yang 10 sudah. Lompat dulu ke ayat yang 10. Saya mau sudah, sabar dulu sebentar ya saudara ya. Sabar sebentar karena kita akan sampai pada puncaknya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran
tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara itu termasuk suaminya, istrinya, orang tuanya, anaknya, iparnya, mantunya, mertuanya, itu termasuk saudaranya. Nah sekarang, udah mulai lebih kelihatan nih, siapa yang anak Allah, siapa yang anak iblis. Karena mereka yang berbuat dosa, yang tidak berbuat kebenaran, yang membenci saudaranya, itu adalah berasal dari iblis. Bahkan Yesus, dia menengking, dia menghardik ahli-ahli Taurat, orang-orang yang pintar Alkitab pada saat zamannya. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Yesus keras loh, saudara, bilangnya gini, iblislah yang menjadi bapamu katanya. Iblis yang menjadi bapamu, kenapa? Karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran dalam iblis. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala yang dusta. Kalau saudara bilang gini sama istri saudara, kamu cantik ya, padahal dalam hati saudara. Kalau iblis begini, kalau iblis bilang, kamu cantik, itu pasti bohong. Karena iblis ngomong apa aja itu pasti bohong. Karena dia adalah sumber kebohongan. Dan barang siapa yang ngikutin seperti itu, dia berasal dari iblis. Dan iblis itu tidak pernah benar. Iblis itu mulai segala sesuatu dengan membunuh. Saudara bayangin sekarang, Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Pembunuhan pertama di dalam dunia ini terjadi pada saat zaman Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya, Habel. Dan sampai pada saat itu manusia mungkin belum terlalu banyak. Dan Kain harus melarikan diri dan lain sebagainya, ceritanya saudara tahu sendiri. Tetapi pembunuhan pertama terjadi pembencian terhadap saudara sendiri. Dan saudaranya sampai dibunuh. Dan itu berasal dari iblis. Sejak saat itulah manusia menjadi anak-anak iblis. Nah ada berita sukacita pada malam hari ini adalah ini. Dan saya mau masuk kepada intinya. Apa yang Yesus lakukan? Jumat Agung kita peringati. Apa yang Yesus lakukan untuk menarik manusia dari menjadi anak-anak iblis, Yesus mau tarik mereka untuk menjadi anak-anak Allah. Pertanyaan saya adalah begini, kalau tadi saudara udah senang pertamanya disebut saya anak-anak Allah, yes, tapi masih tidak benar, berarti anak iblis. Nah, kalau ada antara saudara yang katakan bahwa iya memang benar, saya ini masih belum benar. Memang saya ini masih belum bisa, saya masih suka bohong, saya masih suka kerjain yang enggak, saya masih berjinah dengan pikiran saya masih melakukan hal-hal yang kotor, saya masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, saya enggak melakukan kebenaran. Bahkan saya membenci saudara saya sendiri, saya benci istri saya benci mama saya benci papa saya benci benar sama orang-orang di sekeliling saya. Lalu saya masih marah, tapi saya tahu Tuhan sayang sama saya. Tapi saya masih membenci, artinya walaupun engkau tahu Tuhan sayang sama kamu, tapi selama kamu terus melakukan kejahatan, tidak benar dalam hidupmu, maka sebenarnya engkau masih menjadi anak-anak iblis. Keras loh saudara ini. Tapi kayaknya saudara gak ngerasa ini keras sih. Kalau dari tampang saudara. Tapi saya ngeri waktu saya baca ini saudara. Jangan-jangan ada pendeta yang masih benci sama orang lain. Dan dia bukannya anak Tuhan, ternyata dia adalah anak iblis. Tapi puji syukur kepada Yesus Kristus. Karena apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan saudara? 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8 tadi. Saya mau baca ayat yang bagian bawahnya saudara. Apa yang Yesus lakukan? Ada dua hal yang Yesus lakukan. Dan kita peringati pada hari ini menjadi Jumat Agung. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari semulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Untuk inilah anak Allah, Yesus, dia datang ke dalam dunia untuk menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Untuk apa yang pertama? Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi benih dan benih itu harus mati. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24, banyak ayat memang. Tapi kita mau baca ayat ini karena firman Tuhan katakan ini. Apa yang Yohanes 12 ayat 24 katakan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau Yesus nggak mati, maka kita nggak akan pernah diselamatkan.
Yesus sedang katakan bahwa saya adalah benih ilahi yang harus mati dulu. Karena pada saat saya mati, maka pada saat itulah saya akan bangkit. Dan barang siapa yang percaya kepada saya tidak binasa, melainkan beroleh juga kebangkitan yang saya punya. Harus ada yang bangkit dulu dari kematian. Kalau enggak akan ada orang yang ngikutin siapa yang lagi akan bangkit. Enggak akan. Semua orang pasti akan binasa dan pasti akan mati. Maka Yesus bilang, aku ini seperti biji, satu aja. Tapi biji itu harus mati di tanah. Dia harus mati, dia harus membelah dirinya. Dan setelah itu dia akan tumbuh. Dan waktu dia tumbuh, dia menghasilkan buah yang begitu banyak. Dan saya mengucap syukur, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, kita beroleh keselamatan pada hari ini. Kalau Yesus nggak mati di atas kayu salib, nggak akan pernah ada jalan menuju Bapa di sorga. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan hanya melalui dia saja kita bisa melihat Bapa di sorga. Dan ketemu dengan Bapa di sorga. Dan Bapa di sorga bilang, kamu adalah anak-anakku. Karena Yesus Kristus yang jadi anak Allah menjadi manusia. Wow. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia dan kita bisa belajar dari dia. Kita dengar dari dia dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi memperoleh benih ilahi di dalam dirinya. Yohanes tadi katakan itu. Barang siapa yang lahir dari Allah dia tidak berbuat dosa lagi karena benih ilahi tetap ada di dalam dia. Kalau saudara punya Yesus di dalam saudara, dia adalah benih yang sudah mati dan bangkit. Kalau saudara memiliki dia, maka hidup saudara sebenarnya sedang memiliki benih, yaitu firman Allah di dalam saudara. Dan firman itulah yang akan memimpin saudara dari satu kebenaran kepada kebenaran yang berikutnya. Benih itulah yang akan memimpin saudara kepada kehidupan, menjadi kehidupan surgawi sama seperti Yesus hidup di atas muka bumi ini. Ada harapan buat kita saudara. Makanya barang siapa yang percaya kepada anak Allah itu, dia akan disebut anak-anak Allah. Karena benih ilahi ada di dalam dia. Saudaraku ada satu perkataan yang sangat bagus banget. Dalam Yesus kematian bukanlah kekalahan, tapi kemenangan. Good, saya suka semua yang teriak gitu. Dalam Yesus, kematian bukan kekalahan. Kematian adalah kemenangan. Sekali lagi, dalam Yesus kematian bukannya kekalahan, tapi kemenangan. Jadi mau mati gak? Cara terbaik untuk hidup adalah mati. Cara terbaik untuk hidup adalah mati. Pastor sih tambah bingung nih, pastor ini khotbah apa sih sebenarnya? Yesus sudah nyontoin soalnya. Untuk inilah dia datang. Supaya kita belajar mati. Yang pertama, untuk mengalahkan keinginan daging, Alkitab katakan kita mesti mati, baru kita bisa menang. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mau saudara baca ini. Kita banyak baca Alkitab, ini firman Tuhan. Mari kita baca, renungkan ini. Karena itu apa saudara? Tuh, sebentar. Kayaknya saudara gak terlalu semangat nih kalau udah mati. Kalau ngomongin mati gak semangat, kalau ngomongin berkat semangat. Tunggu dulu, mesti mati dulu baru diberkatin. Karena itu apa saudara? Baik, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Terus ayat selanjutnya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Terus yang berikutnya. Dahulu, stop. Dulu, itu kan. Dulu, kalau sekarang masih, cepat-cepat bertobat. Karena artinya saudara adalah masih anak iblis. Walaupun duduk di gereja. Duduk di gereja bisa kelihatan gini loh saudara. Saya bertobat tadi, waktu pulang dari gereja. Priscilla kaget duduk di sebelah saya. Karena biasa, maafkan saya ya teman-teman supir angkot, suka ngejengkelin sih ya. Jadi diem di tengah jalan padahal udah macetnya luar biasa.
Jadi tiba-tiba saya buka kaca jendela, saya teriakin, woi, saya gituin saudara. Cuman woi doang gitu. Tapi Priscilla kaget, apa dia ketakutan katanya. Terus udah kalau dia turun juga saya pasti pergi sih. Saya nggak mungkin berantem soalnya. Saya cuma kesel aja gitu. Woi, saya gituin. Udah saya pergi. Tahu Tuhan, aduh, saya kok, well, anyhow, cuman karena luapan emosi tanpa bermaksud apapun sebetulnya. Tapi sudah perhatikan gitu, sudah perhatikan ayat yang tadi, kasih lihat lagi ayat yang tadi. Dulu katanya. Nah, sekarang pertanyaannya kita masih jadi manusia dulu apa manusia sekarang? Kalau masih manusia dulu, artinya kita masih jadi anak iblis. Karena kita masih melakukan hal-hal itu ketika kita dulu hidup di dalamnya. Saya nggak tahu perbuatan daging apa yang masih begitu menguasai kita. Sehingga kita masih disebut, padahal kita masih disebut anak iblis karena dari dia asalnya itu. Sedangkan benih ilahi, Yesus, firman Allah itu, benih itu nggak ngajarin hal seperti itu. Benih itu ada di dalam kita, saudara. Pertanyaannya apakah benih itu tumbuh dan hidup? Apakah kita biarkan benih itu berkembang biak di dalam kita? Atau justru kita matikan benih itu dan kita tetap menghidupi benih yang lama? Dahulu firman Allah bilang apa tadi? Ayatnya tadi, sekali lagi saudara, bukain. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat yang ke-8, sudah lihat. Tapi sekarang katanya, apa saudara? Buanglah semuanya itu, yaitu, sekali sob, boleh marah? Seneng kan? Boleh, marah boleh. Tadi saya marah, woi, itu marah tuh saudara. Tapi jangan jadi pemarah. Lalu geram, nanti jadi Hulk saudara. Hulk manusia hijau, jangan. Lalu kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Matikanlah itu untuk menang dari keinginan daging seperti ini. Cuman satu, saudara gak bisa tengking waktu saudara mau kata, maafkan saya, saudara mau ngomong misalnya, dasar, maafkan saya, bangsat, gitu misalnya, lagi marah sama orang, bangsat. Terus saudara bilang gini, bangsat, dalam nama Yesus ampunin, bangsat, dalam nama Yesus ampunin. Saudara gak bisa bilang begitu, saudara gak bisa. Saudara, atau misalnya nih, saudara, tadi sebutin, buka lagi. Yang tadi itu, karena kamu telah menanggalkan semua itu, kejahatan, fitnah. Begitu saudara fitnah, aduh saya udah mau fitnah nih, Begitu saudara fitnah terus bilang gini, dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan kata-kata fitnah tadi. Saudara nggak bisa. Itu berbeda, itu benihnya beda saudara. Jadi buanglah itu dari kata-kata, perkataan kotor keluar dari mulutmu, buang itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, terusin. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Lihat saudara, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kamu sudah menanggalkannya, jangan dipakai lagi. Karena kamu udah pakai benih yang baru. Yang udah tinggal di dalam kamu dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Haleluya. Benih itu memang benih yang paling kecil. Tapi kalau dia udah tumbuh katanya. Wah itu dahsyat. Makanya kita mesti menumbuhkan benih firman di dalam kita. Kalau kita percaya sama Yesus, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perkataan ilahi itu kita terima dan kita tumbuhkan dalam hidup kita. Maka benih itu akan tumbuh luar biasa. Dan kita akan diperbaharui dari hari ke hari. Semakin hari semakin subur, semakin hari semakin gemuk, semakin hari semakin berbuah banyak, semakin hari semakin bisa dinikmati oleh orang lain. Sehingga benih itu gak mati tapi benih itu tumbuh. Sudah lihat? Kita udah punya benih itu loh saudara. Yesus sudah lakukan itu, dia mati dulu supaya kita punya benih itu. Ayat yang selanjutnya, ayat yang 10 yang terakhir, coba lihat. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Itu yang pertama saudara. Setiap hari kita mesti mati. Cara terbaik untuk hidup adalah mati. Untuk mengalahkan kedagingan, mati. Maka kita akan memperoleh kehidupan. Yang berikutnya. Untuk mengalahkan kuasa maut, juga harus kematian. Yesus mati dulu saudara. Karena kalau Yesus nggak mati, dia nggak bisa menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Jadi Yesus harus mengalahkan maut, dia harus mati dulu, sehingga dia bangkit. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 sampai dengan ayat yang ke-55 katakan, hai maut, di manakah sengatmu katanya. Hai maut, di manakah sengatmu. Dan sudah
Yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Nggak ada lagi, karena udah ada yang bangkit dari maut. Udah ada yang bangkit dari kematian. Ini sebenarnya berita buat 3 hari lagi, hari Minggu. Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus harus mati dulu, saudara. Baru akan ada kebangkitan. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan untuk menghapuskan dosa manusia? Apa yang Yesus lakukan untuk menghancurkan pekerjaan iblis? Sehingga orang yang jadi anak iblis sekarang bisa ditarik keluar untuk menjadi anak-anak Allah. Gimana caranya? Yang pertama, Yesus harus mati dulu. Yang kedua, Yesus harus bangkit. Dan saya mengucap syukur buat hari kebangkitan 3 hari lagi. Hari Minggu besok, 2 hari lagi. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya suka ayat ini dan saya selalu bicara ini di Sinar Kasih. Karena ini akan menjadi satu harapan yang sangat luar biasa. Sebab yang paling penting telah kusampaikan kepadamu. Saudara, ini Paulus katakan ini. Sebab yang paling penting telah kusampaikan kepadamu. Kalau ada yang penting, pasti ada yang lebih penting. Dan kalau udah ini yang sangat penting katanya telah kusampaikan. Apa sih yang sangat penting buat Paulus? Apa yang telah kuterima sendiri katanya. Ini yang sangat penting dia bilang. Semuanya penting. Cerita tentang Yesus, ajaran tentang Yesus, khotbah di bukit dan lain sebagainya. Semuanya penting. Tapi ada satu yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu. Jangan kamu kehilangan ini. Don't you miss it. Jangan sampai kehilangan ini. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Tetapi apa yang dikatakan selanjutnya? Sudah buka. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia sudah mati, dia dikuburkan, tapi dia dibangkitkan. Dan ini kabar berita sukacita. Dari wajah saudara kebanyakan saudara bilang gini, biasa itu mah biasa. Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau kalau udah mati dibangkitkan? Angkat tangan saudara. Oh banyak yang nggak mau nih, saya lihat. Nggak apa-apa. Sampai ada yang sudah meninggal, itu nggak dikubur dulu karena percaya bahwa ntar malam akan dibangkitkan katanya. Dalam beberapa hari ini kita dengar ada satu berita seperti itu, saudara. Wah, saya nggak mau mendiskreditkan siapapun, tetapi itu adalah kerinduan semua orang. Kalau saya mati, saya dibangkitkan. Tapi pertanyaan saya adalah begini, kalau saudara dalam 3 hari mati dan sudah dibangkitkan, saudara bau gak? Jujur, kalau saudara lagi nangis-nangis di Sinar Kasih, ada di dalam peti terus tiba-tiba dia berdiri dan dia bangun ngeliatin saudara kayak gini, saudara mau apa? Tapi pertanyaan saya adalah, semua kita mau untuk bisa dibangkitkan karena kita gak mau mati, itu kata lain. Tidak ada seorang pun yang mau mati. Tapi sekali lagi, kematian tidak dapat menahan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dia membuktikan bahwa dia bangkit. Saya akan bicara hari Minggu mengenai kebangkitan. Dan itu sangat excited. Karena ada orang bilang, mayatnya dicuri. Ada banyak orang bilang, itu mah cerita bohong, itu mah mitos, kita nggak usah percaya. Nggak mungkin ada orang mati dibangkitkan. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kita ada duduk tempatnya, mendingan kita pulang dan makan. Ngapain kita duduk di sini sekarang? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, ngapain saya juga ngomong di sini? Lebih baik saya jadi pengusaha. Ups. Percuma apa yang kita lakukan sekarang kalau Yesus tidak dibangkitkan. Tapi Yesus membuktikan dirinya bahwa dia bangkit. Saudara harus datang hari Minggu. Karena ada sesuatu juga yang istimewa di hari Minggu. Tepuk tangan buat kebangkitan Yesus. Haleluya. Yes. Saudara mesti datang hari Minggu. Yang di lantai 1, yang lantai 4, sudah ada di lantai 3, sudah juga harus datang nanti hari Minggu. Kita cuma ada 2 ibadah. Ibadah yang jam 9 dan ibadah jam 5 sore hari Minggu. Dan kita akan rayakan kebangkitan Yesus. Saya akan bicara mengenai kebangkitan ini. Nah cuma maksudnya gini saudara. Yesus bangkit sebagai yang sulung. Dia sebagai yang sulung. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan keempat tadi kita udah baca. Paulus katakan bahwa ini sangat penting beritanya bahwa dia mati. Dia dikuburkan. Dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi orang bilang enggak mungkin, enggak percaya. Mana mungkin, enggak adalah. Itu ngomong kosong. Murid-muridnya itu yang nyolong dan lain sebagainya. Tapi dibuktikan juga Paulus katakan begini saudara. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-23.
1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai 23 bilang begini, yang benarnya ialah begini. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dengar saya. Sebagai yang sulung. Mengucap syukurlah. Karena Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung. Apa artinya yang sulung? Yang pertama, saya punya koko, sulung. Dia anak pertama, dilahirkan pertama. Berarti kalau ada kebangkitan anak sulung, yang pertama anak sulung bangkit, ayatnya jangan dihilangin. Bisa dibukain lagi, tolongin saya. Ayat yang ke-21 coba bukain. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yang namanya Yesus Kristus. Karena ada satu yang bangkit, maka ada kebangkitan buat yang lain. Karena ada yang sulung yang udah bangkit, dengar saya saudara, maka yang bungsu minimal, atau anak-anak teman-teman, saudara-saudara yang lain, itu juga akan dibangkitkan. Karena yang sulung sudah dibangkitkan. Dan karena satu orang yang sulung ini udah bangkit, otomatis yang lainnya akan bangkit. Tapi nunggu waktunya, coba lihat ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Makanya tetaplah di dalam Yesus Kristus, tetaplah engkau tinggal di dalam Dia, dipanggil disebut anak-anak Allah, lakukan firman Tuhan, benih yang dalammu itu hidupi sungguh-sungguh, maka engkau tetap dalam persekutuan dengan Kristus. Dan kalau engkau tetap dalam persekutuan dengan Kristus, maka pada saat engkau mati satu saat nanti, ayat yang ke-23, ini akan jadi kenyataan. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung bangkit, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Tapi kalau ada yang Yesus sudah bangkit, lalu ada yang urutannya. Nah pertanyaan saya gini, Tuhan urutan itu berdasarkan yang tua dulu, terus yang muda, atau gimana urutannya Tuhan? Terus Tuhan ternyata gak bilang begitu loh. Tuhan bilang gini, mau yang tua, mau yang muda, siapa aja. Kalau udah nomornya dikocok keluar, dia pasti jadi urutannya. Terserah, mau yang tua, mau yang muda. Kalau dikocok nomornya keluar, kata Tuhan, ya udah dia waktunya. Dialah yang akan ngikutin, dia akan mati. Kalau dia mati, dia akan dibangkitkan. Setelah Yesus dibangkitkan, ada lagi yang akan ngikutin, yang akan dibangkitkan. Dan yang hebatnya adalah begini saudara. Saudara dan saya disebut anak-anak Allah. Yesus disebut anak Allah. Dan kalau Yesus adalah anak Allah yang sulung, berarti kita adalah anak-anak Allah yang berikutnya. Dan berarti kita adalah saudara-saudaranya Yesus. Dan kalau kita saudara-saudaranya Yesus, yang pasti pengharapannya adalah gini, karena dia bangkit, maka kita juga pasti akan dibangkitkan. Saudara nggak mungkin kalau, tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan, Tuhan Yesus baik. Nggak mungkin kalau yang sulung dibangkitkan, terus anak bungsu ya mati aja terus. Nggak mungkin. Karena Yesus sendiri bilang, urutannya menurut urutannya akan dibangkitkan. Yang disebut saudara-saudara Yesus adalah yang disebut juga anak-anak Allah. Karena Yesus adalah anak Allah yang sulung. Dan kalau saudara dan saya disebut anak-anak Allah, kita sebenarnya udah punya benih kebangkitannya Yesus. Jadi kematian udah gak lagi menjadi ketakutan buat kita seharusnya. Walaupun memang betul, saya juga kalau dibilang mau sekarang gak, jangan, anak-anak masih kecil. Ntar kalau anak-anak udah gede, jangan, belum punya cucu. Ntar kalau udah punya cucu, jangan dulu, masih bisa jalan. Gitu. Ntar kalau udah gak bisa jalan, jangan dulu. Pasti jangan dulu. Semua orang juga gak mau, sudah cepet-cepetan. Tapi kalaupun tiba waktunya, nggak akan lagi menjadi ketakutan buat kita. Kalaupun kita harus mati, kita pasti akan dibangkitkan seperti Yesus dibangkitkan. Dan Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Yesus adalah anak Allah yang sudah dibangkitkan. Saya tutup dengan ini, implikasinya apa? Waktu saya masih ada 5 menit kira-kira. Implikasinya apa? Kalau kita tetap ada di dalam Yesus Kristus, yang Yohanes tadi katakan, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Karena engkau lahir dari Kristus, engkau lakukan kebenaran. Artinya selama kita terus lakukan kebenaran, biar benih firman Allah yang ada di dalam kita, lakukan itu. Kalau saudara udah mulai membenci orang-orang, saudara-saudara yang ada di sekitar saudara, mungkin keluarga saudara udah mulai benci nih, aduh saudara udah sakit hati, udah marah. Saudara ingat, ada benih Yesus di dalam saudara. Tapi kalau memang saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebagai benih ilahi yang harus tinggal di dalam saudara pada hari ini, ada kesempatan buat saudara untuk terima dia hari ini. Kalau saudara bilang, saya mau jadi anak Allah, saya belum merasa jadi anak Allah. Saudara boleh terima Yesus sebagai Tuhan. Terima dia. Karena barang siapa, semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Kalau saudara terima firman-Nya, saudara terima untuk diajar oleh Yesus, yaitu firman-Nya melalui Alkitab ini, saudara belajar, saudara mulai hidupi perkataannya. Hai, engkau adalah anak-anak Allah. Dan buat anak-anak Allah pada saat kita mati, kita pasti akan dibangkitkan. Mati tubuh, bangkit tubuh yang baru. Itu udah pasti jaminan yang pertama. Implikasi yang kedua, saudara. Selama kita hidup sekarang, selama kita masih belum mati, meninggalkan dunia ini. Selama kita hidup setiap hari, kita juga diajar oleh Yesus untuk tetap mati. Cara untuk hidup yang luar biasa adalah mati. Mati dengan cara apa? Mati bukan cuma satu proses, satu kali aja. Saya bilang ini, Tuhan saya udah dibaptis ya, diselemin, terus keluar. Udah gak berbuat dosa, tapi pada kenyataan masih suka berbuat dosa. No, mati setiap hari terhadap dosa. Itu yang Paulus katakan dalam kitab Kolose tadi. Mati setiap hari. Matikan keinginan-keinginan amarah itu. Matikan keinginan-keinginan untuk tidak mengampuni. Matikan terus setiap hari. Mati setiap hari. Makna kematian Jumat Agung ini. Makna kematiannya adalah selama kita hidup dalam dunia ini. Waktu kita disebut anak-anak Allah. Maukah kita menjadi seperti Yesus? Mati setiap hari terhadap keinginan dosa kita. Tangan yang tadinya dipakai untuk mengasihi, terus dipakai untuk melukai. Waktu saudara melukai, saudara gak lahir dari Allah loh, saudara lahir dari iblis. Tapi waktu saudara katakan, aku mau mati, begitu saudara mau ini, saudara langsung urut dada saudara katakan, Tuhan aku mati. Aku telah mati. Ada lagunya, ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama aku udah tinggalkan, aku udah mati Tuhan, aku gak mau lagi. Ada satu hamba Tuhan bilang begini, kalau udah mati katanya, kayak di Sinar Kasih. Saudara kalau lihat orang mati di Sinar Kasih ada di dalam peti. Wah, gitu. Dia akan diam. Tak. Dia diam. Kayak gitu orang mati rupanya saudara. Dia tetap diam. Saudara maki-maki dia. Lu mau hidup lu brengsek lu dulu. Dia diam. Mati. Dia difitnah. Lu dulu begini ya, lu dulu gini, lu ngambil duit tuh, lu difitnah, diomongin. Dia diam. Mati. Sorry ya, saya ngomong lebih ekstrim nih. Karena ini lagi banyak banget nih. Dikasih film porno di depannya. Nonton. Mati. Udah dimatiin setiap hari, saudara. Bukankah itu makna dari kematian Yesus? Selama kita hidup sekarang. Kalau saudara mau disebut anak-anak Allah, biar benih ilahi itu tetap tinggal di dalam kita. Jadi waktu ada hal-hal yang membawa kita kepada hidup kita yang lama, kita bilang enggak, aku telah mati. Udah aku gak mau lagi kayak gituan, udah aku udah mati. Aku udah mati karena aku nih anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan terbaik kita? Caranya cuma mati. Maukah saudara mati setiap hari terhadap dosa? Saya juga tanya diri saya sendiri, maukah saya mati setiap hari? Waktu emosi itu, waktu tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah, pahit di dalam hati. Tuhan aku mau lepaskan ini, aku mau mati terhadap kepahitan, kesombongan, kemarahan. Aku mau mati, aku tanggalkan jubah ini Tuhan. Dan aku mau pakai jubah yang baru, benih ilahi, firman Allah. Dan aku mau hidup di dalamnya. Kita disebut anak-anak Allah. Tundukkan kepala saudara sebentar. Datang kepada Tuhan. Proses kematian dalam hidup kita setiap hari, itu gak terjadi satu kali. Sekali lagi itu terjadi setiap kali. Bahkan setiap hari, setiap kali dihadapkan sama hal-hal yang gak baik. Dihadapkan sama hal-hal yang tidak benar. Dihadapkan kepada kebencian kepada saudara-saudara di sekeliling kita. Dihadapkan kepada kemarahan yang gak pernah habis-habisnya. Emosi negatif terus, pikiran-pikiran negatif terus, menghakimi orang. Terus menerus, hidupnya gak nyaman sama sekali. Bohongin orang untuk dapat keuntungan diri sendiri. Egois, gak mau dibilangin, gak mau diajar. Itu bukan benih ilahi. Itu adalah benih dari iblis. Dan Yesus datang. Dia mati. Dia tunjukkan cara hidup dalam dunia ini selama 33 tahun kira-kira. Dia mati terhadap dosa.
Itu cara hidup yang disebut dengan cara hidup anak-anak Allah. Tapi Yesus juga mati di atas kayu salib. Hari ini kita peringatin. Bukan cuma sekedar menghapuskan dosa kita. Yes, puji Tuhan buat itu. Tapi dia juga lagi kasih contoh buat kita. Bahwa melalui kematiannya, orang gak hilang waktu kita mati. Waktu kita mati, kita gak tahu pergi kemana. Enggak, kita tahu kita pergi kemana. Waktu kita mati ada pengharapan setelah kematian. Bahwa ada kebangkitan yang hidup sampai selama-lamanya. Kita gak akan mati sampai selama-lamanya, kita akan hidup sampai selama-lamanya. Tubuh ini akan mati, ya betul, tapi kita akan punya tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan. Dan hidup bersama-lamanya bersama Yesus. Yesus lagi kasih lihat itu buat kita. Hidup yang kekal di dalam Dia. Pada malam ini sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, pertanyaan saya adalah, tundukkan kepala saudara sebentar, tutup mata saudara. Kalau ada di antara saudara malam ini, merasa bahwa dan mendengar